warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Setiawati, Ketua Majelis Ta'lim Al-Islah yang bertempat di Cibubur, bekerja sama dengan DKM Masjid At-Taqwa untuk menyelenggarakan takbir akbar. Yang insya Allah sebagai narasumbernya adalah Dr. Aisyah Dahlan. Alhamdulillah materi yang akan disampaikan sangat dibutuhkan oleh para ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda dalam mendidik anak-anak di era digital. Dan mudah-mudahan juga ilmu yang bermanfaat nanti yang disampaikan beliau bisa diterapkan oleh kita semua para ibu-ibu yang ingin menjadi ibu yang cerdas, ibu yang hebat, dan ibu yang soleha, yang akan menjadikan anak-anaknya juga anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleha. Yang saya hormati seluruh jamaah tabligh akbar yang hadir pada hari ini, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka menimba ilmu yang akan disampaikan nanti ibunda kita Dr. Aisyah Dahlan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada insan terbaik sepanjang zaman, Nabi Allah mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Setiap zaman, setiap era itu ada ciri khasnya, ya. Dan itu bukan sesuatu yang kita cari-cari. Sekarang era Zoom atau online makin berkembang pada saat alam jagat raya ini, alam semesta ini suatu ketika di tahun 2020 sampai 2022 terserang apa? Covid. Maka ilmuwan harus berpikir, apa nih teknologi yang bisa kita di rumah semua tapi masih bisa mengetahui atau tahu persis apa yang terjadi di sekitar kita dan apa yang terjadi di dunia. Zaman dulu kalau mau tahu berita dari mana, Bu? TV. TV juga bukanya baru jam 6, pernah satu ketika jam 5 baru tuh, 5 sore, ya. Terus kalau mau tahu berita tentu baca kok. Maksimal koran sehari 2 kali, betul Bu? Harian pagi, harian sore. Makanya kalau ada banjir malam hari baru tahu besok pagi. Kebakaran malam hari baru tahu besok pagi. Ya. Itu dulu begitu. Sekarang juga sudah berkembang. Bahkan kalau kita mundur lagi, ada namanya era batu. Ya, saya mau cerita, mudah-mudahan terlihat dari slide. Kalaupun tidak terlihat, tidak apa-apa, dengarkan saja ya. Ibu dan bapak-bapak, ada juga bapak-bapak ya, walaupun kita sedikit. Bapak Ibu, rupanya dulu pada saat ditemukan A, B, C, D, E, itu kita sebut alfabet, era alfabet, ditemukan ini. Kemudian A, B, C sampai Z, ya, Z ini dirangkai menjadi kata, dirangkai menjadi kalimat, ya. Ini juga masalah di abad lalu, ya. Jadi tertulis begini, saat alfabet ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu, beberapa para filsuf atau orang-orang tua juga era lalu dia marah juga. Mereka berspekulasi, dia mengatakan bahwa komunikasi dengan cara baru ini akan berpengaruh negatif terhadap daya ingat manusia. Karena manusia beralih dari budaya lisan ke tulisan. Zaman dulu semua orang bicara pakai lisan. Ya. Jadi ketemu orang pasti lihat wajah. Apa kabar? Dari mana? Mungkin tapi bahasa dulu ya, Bu.
Tapi waktu ditemukan, ya, abjad ini, alfabet ini, orang sudah mulai banyak menulis. Maka zaman dulu, anak-anak era dulu yang sudah senang membaca, itu lebih senang tunduk begini. Tunduk begini. Ya, ketemu orang tua tunduk begini. Sama tidak kira-kira dengan sekarang? Sama. Apa yang beda? Yang beda adalah alatnya. Zaman dulu batu, ya, ini punten kamera ya, ini naik turun kalau apa ya, berdiri duduk, karena memang kita harus begitu ya, punten kalau kameranya berdiri duduk juga ya. Ini Bu, lihat, ini batu zaman dulu, ditulis huruf, dirangkai menjadi kata, dirangkai menjadi kalimat. Dan anak-anak muda zaman dulu senang baca batu ini. Bayang nggak Bu? Ini udah canggih zaman dulu, keren banget ini. Keren banget. Ya, ya. Saya terbayang zaman dulu, zaman batu, ibu-ibu ajak anaknya makan, nak, makan nak. Apa kata anaknya? Sebentar Bun. Lagi ngapain? Baca batu. Sama ya? Bu Aisyah, tapi kan kalau batu tidak ada ya mudaratnya dibanding gadget. Siapa bilang? Kalau anak kita marah sama temennya, itu batu dilempar ke kepala temannya, mudarat bukan? Begitulah memang setiap era ya. Bahkan dulu ada namanya ya Plato. Kalau kita pernah belajar sejarah, ada seorang filosof namanya Plato. Dia hidup di abad keempat sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Ya, ada bukunya, nama bukunya Phaedrus. Di dalam cerita buku itu, Plato marah sama yang membuat tulisan. Ya, kita baca tulisannya dia. Ya. Karena penemuan Anda ini, ya, karena ini sebetulnya dia bahasa Latin tapi diartikan dalam bahasa Indonesia ya. Karena penemuan tulisan ini, maksudnya tulisan ini akan menciptakan lupa di jiwa para pelajar, kata Plato. Jadi apa Plato bilang? Sebab mereka tidak akan menggunakan ingatan mereka, mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis di luar dan tidak mengingat sendiri, kata Plato. Jadi dimarahin yang menemukan abjad ini. Yang menemukan tulisan dimarahin habis-habisan ya. Tapi Plato marah waktu itu sebelum beliau belajar huruf, belum belajar tulisan. Tapi ketika Plato mulai belajar huruf, belajar abjad, belajar alfabet, kemudian merangkai tulisan ya, maka kerjanya Plato apa? Menulis terus ya. Saya juga pernah menjadi Plato. Suatu nggak ngerti media sosial, nggak ngerti gadget, saya marahin semua anak-anak. Gadget terus, gadget terus, gadget terus. Setelah ibunya tahu main gadget, kita juga main gadget terus. Berarti kita pernah jadi Plato ya? Iya. Namun, untung Plato menulis. Seandainya Plato tidak menulis, hanya disimpan di memori otak saja. Dan ketika itu Plato tentu semua orang meninggal ya. Meninggal, jasadnya dikuburkan, otak yang merekam semua kejadian di era zaman itu hancur juga di tanah, maka kita tidak tahu apa yang terjadi zaman dulu. Untung Plato menulis ya, waktu itu menulisnya juga bukan di kertas, di batu ya. Terbayang nggak berapa batu kira-kira Plato menulis ya? Iya. Tapi kemudian waktu era kertas ya, waktu era kertas, tulisan-tulisan yang di batu dipindahkan di kertas. Kertas jauh lebih ringan. Dan era kertas cukup lama. Termasuk kita mungkin dapat era kertas. Dan sekarang juga masih ada kertas, tetapi tidak banyak lagi. Kenapa? Karena pohon-pohon dianggap sudah mulai kurang. Pohon-pohon dianggap sudah mulai banyak ditebang. Allah masih sejuk, pohonnya masih banyak. Oh, coba ibu datang di daerah rumah saya.
Pohonnya sedikit kurus-kurus, banyakkan asap, ya, Masya Allah, ya. Jadi sekarang masih ada kertas tapi tidak sebanyak dulu lagi. Itulah makanya Allah juga kasih petunjuk di otak ilmuwan untuk coba cari cara yang tidak menggunakan kertas banyak. Masih menggunakan kertas sih, ya. Saya aja nih harusnya tidak usah pakai kertas untuk menulis lagi. Harusnya pakai ini. Cuman saya besarnya pakai kertas, Bu. Tulis di sini. Satu, nggak tahu mau ditulis di mana. Kedua, matanya nggak kelihatan. Ya, iya. Tapi mungkin ibu-ibu yang lahirnya tadi tahun 90, tahun 2000 lebih senang menggunakan gawai atau gadget untuk apa saja. Bahkan juga baca Quran lewat gawai. Saya era kertas. Kalau baca Quran tidak langsung dari mushaf, kayaknya nggak afdal. Padahal sebetulnya sama saja, ya. Cuman karena memang dari lahir saya sampai juga usia dewasa lebih banyaknya lihat kertas, baca Qurannya yang pakai mushaf, pakai kertas, maka ya itulah yang menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan juga Qurannya sudah nggak bisa kecil lagi, ya. Karena sudah mau ya usia masuk 60-an harus yang besar seperti itu, ya. Masya Allah. Nah, inilah perkembangan era-era itu. Saya cerita begini dulu supaya kita sadar bahwa bukan sekarang saja era ini bermasalah, dianggap masalah. Ya. Sebetulnya kalau otak kita menganggap masalah, maka akan terjadi masalah. Tetapi kalau otak kita bersyukur terus, terima kasih ya Allah, untung saat ini ada teknologi yang namanya digital. Kalau tidak gimana saya tahu apa yang terjadi di dunia ini gitu. Untung juga sekarang ya gampang kalau mau sedekah. Pakai apa, Bu? Pakai e-banking gitu kan? Kalau enggak gimana jadinya mau sedekah pagi-pagi sedekah subuh, karena keutamaan itu sedekah subuh luar biasa ya. Tapi tiba-tiba hujan, bahkan banjir. Mau gimana kita kan gitu. Maka era digital inilah membantu kita semua. Kita pikirkan kebaikan-kebaikannya. Kalaupun ada kelemahannya, semua era itu tidak kebaikannya. Bahkan sudah dihitung oleh para ilmuwan yang meriset ya keburukan-keburukan atau mudarat-mudarat di setiap era itu ditemukannya begini ya. Keburukannya atau mudaratnya itu bisa mencapai paling banyak 17,5%. Tapi sisanya manfaat, kebaikan-kebaikan. Ya. Otak manusia ini ya, Ibu coba lihat slide. Nah, ini ada gambar otak. Kalau Ibu nggak lihat gambarnya, Ibu bayangin aja. Coba pegang dulu kepalanya masing-masing. Ya, ada otaknya, Bu. Otak manusia Allah ciptakan begitu luar biasa ya Allah. Saya kalau mau cerita otak kadang-kadang ini kata-kata ini kurang ini untuk menceritakan dahsyatnya Allah menciptakan otak manusia dan juga menciptakan organ lainnya. Ya, izin saya bicara dari sisi tubuh manusia karena ya saya alhamdulillah bersyukur sekali ya belajar dunia kedokteran. Jadi setiap dibahas oleh guru-guru kami, dosen-dosen kami tentang tubuh manusia, ya Allah, jangankan otak, membahas kuku saja ini waduh ya luar biasa ya. Maka sekarang kita bahas otak. Ada apa di otak? Ada namanya sel otak. Kayak apa bentuknya? Kurang lebih seperti ini. Kalau Ibu nggak kebayang, para ilmuwan mengatakan begini, jumlah sel otak di otak manusia ada 100 miliar. Dan satu sel otak itu kerjanya kayak satu komputer atau satu laptop. Sekarang karena ada 100 miliar, ada berapa laptop di otak manusia?
Nah sekarang ibu bayangin ada 100 miliar laptop di otak ibu, tapi kecil-kecil. Ya, Masya Allah luar biasa ya, Allah luar biasa, Allahu Akbar ya. Ini ada kabelnya Bu Aisyah, ada. Panjang-panjang ini ya. Seberapa panjang sebetulnya kabel-kabel di otak manusia? Ya. Untung otak manusia itu Allah ciptakan meliuk-liuk ya Bu. Pernah lihat gambar otak ya? Pernah makan otak? Otak apa? Otak-otak lain sayang. Siapa yang suka masak? Pernah makan masak gulai otak? Ya, ibu lihat kan otak meliuk-liuk, ya. Otak manusia juga begitu meliuk-liuk. Kalau diukur, otak manusia itu beratnya 1,5 kilo doang. Tetapi Bu, kabel-kabel otak kita ini, yang panjang-panjang ini, itu dia ditumpuk oleh Allah di situ. Seandainya dibuat lurus, semua kabel itu panjang, maka otak manusia itu sepanjang Jakarta Bali pulang pergi. Kalau Jakarta Cibubur otak tikus. Bayangkan ibu, kalau otak kita panjang, tidak Allah buat digulung-gulung, bisa-bisa badan ibu masih di rumah, otak ibu sudah sampai di masjid tadi pagi. Panitia bingung, ini otak ibu siapa? Dari mana rupanya? Ya, maka Allah buat digulung sedemikian rupa sehingga masuk di kepala kita, sehingga wajah kita proporsional. Wajah kita ya tidak manjang-manjang begitu, tetapi semua kabel-kabel otak yang jaraknya Jakarta Bali pulang pergi itu pasti dalam otak manusia. Ya Bu ya, bersyukur dulu ya, alhamdulillah ya Allah. Pegang lagi otaknya Bu. Ya, bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya punya otak ya Allah. Karena banyak orang lupa punya otak. Anak sekolah saja baru ingat punya otak kalau mau ujian. Kita ibu-ibu baru ingat punya otak kalau apa Bu? Pas tanggung bulan. Ya Allah baru mikir, ya Allah. Pusing saya. Ya misalnya gitu ya. Nah jadi inilah Masya Allah, Allah berikan otak manusia. Terus otak itu Bu tersambung-sambung. Coba ibu angkat tangan kanan. Allah lagi ya. Ibu, itu tadi baru satu sambungan. Sebetulnya sambungannya itu tidak menempel sebetulnya. Jadi kalau lihat gambar kayak gini ya, boleh ulang lagi. Sekarang ya, tangan kanan ya, dekati bahu teman tapi tidak menempel. Nah gitu, seperti itu sambungan otak manusia. Nanti dari jari-jari ini ada keluar zat kimia yang menempel. Ya, sudah. Makanya jangan heran, dari dulu ada celah-celahan dasar otaknya nggak nyambung. Karena memang aslinya nggak nyambung. Dari zaman dulu itu kalau ada bercanda-bercandaan itu sesungguhnya begitu ya. Bagaimana menyambungkannya? Nah itu tadi. Saya tadi turun dari kendaraan, jalan, sengaja berhenti sebentar di depan sana untuk lihat depannya masjid ini. Walaupun mungkin tadi samping ya, bukan depan ya. Karena saya baru pertama kali datang ke sini, alhamdulillah ya. Waktu saya lihat begini gitu ya, lihat masjid, itu di otak saya tersambung. Gitu.